Bagaimana cara yang hikmah, cara atau hikmah untuk mengajarkan anak menyempurnakan wudu? Baik, anak belum balik usia 8-9 tahun. Ya, orang tuanya berwudu dengan baik yang benar dan tunjukkan pada anaknya ya cara berwudu yang baik. Gak apa-apa ketat di awal, kesananya insya Allah jadi akan terbiasa. Anak-anak senang kok. Anak kami dari usia 2 tahun diajarin dan senang ikut-ikutan. Dia main air tapi kita ajarkan. Begitu dia kakinya didorong begini, kita sempurnakan. Cuci kaki begini, cuci kaki begini. Ingat ada setan namanya walhan, sesuatu ajarkan. Masuk kamar kita ajarkan. Ada setan namanya dasim. Begitu mau masuk kakak ucapkan assalamualaikum. Kalau nggak diucapkan, dia nanti bisa ajak kawannya ke sini. Itu dipraktekkan pas senang. Dia masuk kamar dia ucapkan assalamualaikum dasim, ya kan? Baik. Alhamdulillah. Saat wudu dilakukan di dalam kamar mandi dengan WC tempat buang air, bagaimana atau kapan mengucapkan bismillah? Kalau ada misalnya tempat yang tidak menyatu dengan itu bagus, Anda berwudu di situ. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, tidak ada kecuali di situ, ya apalagi misalnya dalam keadaan mandi juga, ya mandi besar dan sebagainya, itu boleh, nggak ada masalah wudu di situ dalam keadaan darurat. Ya bagaimana bisa Anda ucapkan di hati dengan disirkan bismillah, kan? Jelas ya? Tidak ada masalah di sini, nggak ada masalah. Bagaimana wudu untuk akhwat di tempat wudu yang terbuka mungkin bisa terlihat oleh ikhwan. Ya antum cari cara yang sekiranya tidak terlihat bagian-bagian aurat yang harus tidak terbuka. Ya, saya kira bisa kalau Anda mau ikhtiarkan bisa itu insyaallah. Ya, bisa misalnya di belakang sebagian mobil, ya suaminya misalnya jaga atau yang lainnya perlihatkan atau hadir dulu ke satu tempat yang sedikit agak tertutup sebagian. Insyaallah bisa. Ya, insyaallah bisa. Dan tidak harus membuka seluruhnya gitu kan? Tidak harus membuka seluruhnya. Saya kadang-kadang kalau di mobil macet bahkan kita wudu di mobil ya, menggunakan air secukupnya, nggak harus banyak-banyak ya, aqua misalnya kan secukupnya dan sebagainya, nggak harus tumpah banyak air ke bawah kan ya, nggak harus tumpah banyak air ke bawah. Baik, baik, ada metode menghafal Quran yang saya samarkan saja ya supaya tidak nyambung kepada hal tertentu yang diasosiasikan dengan memberikan gambaran-gambaran dengan berbentuk cerita gitu kan. Apakah ini termasuk bagian dari mengolok-olok agama atau tidak gitu kan. Baik, kita lihat dulu yang pertama apa motivasi yang bersangkutan ya. Kalau kan semua amal bergantung pada niatnya. Quran surah hadis riwayat Al-Bukhari hadis yang pertama innamal a'malu binniyat gitu kan. Yang kedua tidak cukup dengan niat saja karena gambaran kegiatan itu menunjukkan isi niatnya ya. Gambaran kegiatan menunjukkan isi niatnya, ya nggak cukup dengan niat. Apa yang diucapkan mungkin gini, ada orang mengolok-olok ayat-ayat Allah ya, misal jangan mau misalnya dibodohi sama Quran surah Al-Baqarah 255 gitu kan. Lalu ditanya, Anda menjelek-jelekan Quran? Tidak, saya nggak berniat begitu. Nah, tidak cukup dengan niat yang dalam hati karena lisan itu menunjukkan bagian dari perilaku niatnya. Jelas sampai sini? Baik, maka dari sini kemudian dimunculkan apakah kalau membuat semacam kisah dari Al-Quran, dari ayat-ayat dirangkai untuk memudahkan hafalan boleh atau tidak. Ada yang diperkenankan, ada yang tidak sama sekali. Yang diperkenankan jika kisah yang dimaksudkan tidak keluar dari nilai-nilai isi Qurannya. Yang kedua, tidak keluar dari kata-kata yang tidak diperkenankan oleh Quran, itu dibolehkan. Misal, Anda mau menulis, misalnya mau menghafal Quran surah Al-Lahab misalnya kan, tabat syada abil lahabi wa tab ma'agna anhu baik makasab. Anda bisa cerita misalnya satu kali Pak Lahab misalnya kan, satu kali Pak Lahab ya bertemu dengan seorang bernama si Tabat sebenarnya kan. Itu nggak ada masalah kalau Anda bikin cerita seperti itu ya, nggak ada persoalan untuk memudahkan kata-kata yang diingat kalau Anda teruskan. Tapi kalau Anda misalnya mencari kalimat-kalimat yang kotor, yang jorok, yang Quran tidak perkenankan, itu nggak boleh ya. Walaupun saya secara pribadi, kalau saya menghafal Quran itu sebenarnya gampang sekali, sederhana dan tidak harus mencari ungkapan-ungkapan tertentu gitu ya, karena di Quran sendiri sudah diturunkan cara menghafal cepat. Nanti satu kali saya coba berikan contoh di sini ya, dalam 5 menit, mungkin nggak nyampe 5 menit lah, ada 3 menit hafal ayat dengan nomornya 5 ayat misalnya kan ya, nggak cukup dengan amin. Nanti kita tunjukkan ya, nanti pertemuan berikutnya lah insyaallah ya, pertemuan berikutnya. Ada rumusnya banyak di Quran, Ketika berwudu membasuh tangan sampai siku, apakah sela-sela jari seperti jari kaki dibersihkan? Ya sama. Jadi di sini dibersihkan begini, turunkan lagi sampai ke sini. Ya, sama semuanya ya, sampai dengan selesainya. Ini sudah dibahas dulu. Jika perempuan sujud apakah sama dengan laki-laki atau menghimpit ke dada tangannya begini? Nggak ada perbedaan, sama dengan laki-laki, nggak ada perbedaan. Bahkan yang menghimpit ke sini itu riwayatnya bukan riwayat dari Nabi
Ya, saya harapkan menghindari yang seperti itu, karena ada seorang yang ditegur oleh Nabi ketika dia bersujud tangannya begini menghimpit, karena itu menutup diafragma. Sedangkan dalam keadaan sujud itu darah itu jantung memompa darah dengan kencang disalurkan ke otak. Jadi kalau Anda tutup seperti ini itu bisa berbahaya. Ya, bisa menutup jalan nafas gitu ya. Jadi sama aja dengan laki-laki, tetap terbuka seperti biasa, sejajar dengan bahu. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis 715 bisa sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101 atau di hadis Muslim nomor hadis 391. Jadi ketika Anda takbirnya begini, saat sujud posisinya seperti ini, itu nggak ada masalah. Nanti di bab sholat Anda lihat lagi, kita punya kajian sholat di Tanah Kusir.